Untuk mendalami sebuah karakter ini, kalau dari aku sendiri, untung banget aku didampingi nggak jauh, nggak kurang dari para pemain yang luar biasa dan juga penulis dan konseptor yang luar biasa. Jadi selama proses persiapan tuh kita benar-benar tukar pikiran dari kita sebagai pemain dan juga pemain kepada konseptor. Kita benar-benar sharing, semuanya kita sharing. Jadi kita mendengarkan dan apa yang kita interpretasi kita sampaikan juga. Jadi komunikasi dua arah itu yang membuat kita sama-sama apa background story-nya karakter ini, karakter itu, dan mengapa motivasinya dia bisa melakukan hal ini, hal itu kita benar-benar brainstorming sama-sama. Dari yang kita bingung sampai oh iya juga ya. Jadi benar-benar masing-masing karakter di cerita Jalinan Telarak ini punya reasonnya masing-masing dan punya kekuatannya masing-masing. Jadi nggak ada dia ini pemeran utamanya, itu nggak ada. Benar-benar semua karakter ini adalah pemeran utamanya menurut kami jadinya. Dan pada saat kita memerankannya pun kita juga sesama pemain kita latihan terus tuh, diskusi, latihan kayak kalau misalkan ini kita bikinnya kayak gini, responnya lawan main kita gimana sih? Itu kita ucapin semua, kita utarakan semuanya sih. Jadi benar-benar ini adalah kerja tim yang luar biasa menurut saya. Terima kasih. That's why it's so natural ya. Oke, silakan mau diserahkan kepada istri saya atau pelakor. Nah, bingung loh. Kok bingung? Istri saya dong, Mas. Itu yang membuat saya bingung. Kenapa masih bertanyakan sih? Oh, pinter ngelasnya ya. Silakan. Oke. Sebenarnya yang challenging dari karakter Syafa itu, yang pertama soal dia itu sudah menikah selama 10 tahun tapi nggak bisa punya anak. Terus beberapa kali mencoba bayi tabung, sempat gagal juga. Nah aku yang sebenarnya tuh nggak ngerti prosesnya seorang wanita sampai proses bayi tabung itu apa aja yang dirasakan, nggak hanya secara teknisnya aja ya. Bayi tabung tuh ngapain sih, diapain sih, apa aja yang ke dokter tuh ngapain gitu. Itu semua aku risetkan. Tapi juga emosinya ketika gagal itu seperti apa sih? Udah itu sesuatu yang bukan natural, bukan alami gitu ya hamilnya. Tapi kemudian keguguran itu kan ada rasa bersalah gitu-gitu. Itu juga aku banyak pelajari. Dan aku juga punya beberapa teman dan saudara yang juga punya pengalaman yang mirip gitu ya, mencoba IVF bayi tabung juga. Jadi aku banyak nanya ke mereka. Dan juga yang menarik dari karakter aku adalah Syafa itu kan punya sindrom superhero gitu ya. Dia selalu pengen menjadi penyelamat buat semua orang, sampai-sampai tapi anehnya tuh gini loh, sampai-sampai setiap kekalahan yang dia alami itu nggak dianggap apa ya, kayak dianggap nothing buat dia, dianggap nggak apa-apa buat dia. Satu, ketika dia keguguran anaknya sendiri, bayinya sendiri, itu bagi dia kayak yaudah biar aku telan sendiri. Tapi dia fokus lagi untuk menyenangkan orang lain di sekitarnya. Fokusnya udah pindah gitu, dia bukannya grieving, berduka kehilangan bayinya, dia nggak fokus ke situ, dia fokus lagi untuk jadi superhero lagi yang berikutnya siapa lagi nih yang bisa gue selamatin. Oke udah Gina hampir diaborsi, dia hamil di luar nikah, anaknya aku adopsi gitu-gitu. Terus juga dia punya kekalahan tidak bisa memprioritaskan suaminya sampai suaminya sendiri mengucapkan aku memang nggak pernah jadi prioritas kamu. Kalau seorang perempuan yang mengerti kan itu kan kekecewaan harusnya, dia kecewa, harusnya merasa kalah. Wow, suami gue bisa ngomong gini loh, berarti gue udah mematahkan rumah tangga kita. Tapi bagi Syafa, it's nothing, karena dia mau jadi hero untuk keluarganya. Itu jadi psikologis yang antara baik tapi agak-agak kok berbahaya gitu loh. Nah itu banyak sekali aku telah gitu ya dengan alhamdulillah nggak sedikit orangnya yang aku riset tanya-tanya untuk menjadi seorang people pleaser gimana, karena banyak banget ternyata di sekitar kita yang kayak gitu, termasuk pada sutradaranya, kepada lawan main, kepada penulis, aku banyak discuss banget sih gitu. Terima kasih. Oke, sebuah karakter yang sangat relatable sekali ya. Oke, silahkan, boleh Maria. Kalau untuk Gina sendiri kesulitannya mungkin dari akunya mungkin memainkan dinamika karakter Gina yang naik turun, kayak dia mempunyai sisi kepolosan seorang gadis mahasiswi, tapi juga dia ada nakalnya sedikit, ada bandel-bandelnya, itulah yang naik turun kayak dinamika itunya yang aku agak kesulitan di awal. Tapi setelah di 3 reading, balik lagi aku banyak ngobrol sama sutradara kami Bang John. Sebelum itu aku masih kesulitan tuh dapat
nyambung ke otaknya gini nih, gimana sih cara kerja anak ini tuh gimana gitu, masih belum Nyatu gitu terus kayak bingung gitu nih gue harus ngapain. Terus akhirnya ngobrol banyak, diskus sama sutradaranya, terus diceritakan background Gina seperti apa, kita create gitu masa lalu Gina tuh kayak gimana. Itu sih yang bikin aku cerita sedikit. Day 3 aku selagi ngobrol dijelaskan itu ada momen dimana aku nangis gitu, karena di situ seneng, rasanya lega, karena saat nangis ngerti gitu apa yang Gina rasakan gitu, rasanya nggak ada sosok ayah, kayak sakit enak banget gitu, kayak hilang arah aja, nggak tahu mau kemana, kosong. Makanya itu pentingnya sih, kita harus siap yang menjadi orang tua, nggak boleh hilang nih anak kita soalnya yang kita pertaruhkan gitu, kasihan. Dan di situ aku baru dapet oke, ini udah enak gitu maininnya gitu sih. Jadi ya kuncinya banyak-banyak ngobrol dan diskusi aja, terbuka sama apapun gitu. Betul sih, dan itu juga disupport sama satu faktor